يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zainal Arifin selaku penceramah kita pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Meteh atau yang mewakili, yang terhormat para alim ulama, cerdik pandai dan pemuka masyarakat, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya semata pada malam hari ini Ahad 18 Januari 2026 bertepatan 29 Rajab 1447 Hijriah, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka peringatan hari besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam beriringkan salam, semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk acara selanjutnya, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara ketiga doa, acara keempat sepatah kata dari panitia pelaksana PHBI Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acara kelima sambutan UNIKA Kecamatan Meteh, acara keenam Mau'izatul Hasanah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman sebagai sumber dari segala sumber ilmu Islam yang tentunya harus diimani dan diamalkan. Marilah kita hayati bersama pembacaan ayat
ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Rifa Ardana Ruki. Kepada Saudari Rifa Ardana Ruki dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyyil karim. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, marilah kita menadahkan tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberkahan bermajlis dengan pembacaan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Muhammad Tahir, SPD LM. Kepada beliau kami perkenankan. Warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha huwal ghafurur rahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ala dzurriyyati ajma'in. ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا الله ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Segala puji bagimu ya Allah sepenuh langit dan bumi ya Arhamar Rahimin. Malam hari yang penuh barakah ini ya Allah kami berkumpul di tempat yang sangat suci dan mulia ya Allah, mengharap kepadamu ya Allah, mohon ridhamu ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan keluarga kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah. La yaghfiru dzunub illa anta ya Rabb. Ya Allah, terkhusus kepada orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, saudara-saudari kami yang telah mendahului kami ya Allah, yang saat ini sudah berada di alam barzah ya Allah. Terima amal baiknya ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Berikanlah nikmat kubur kepadanya ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Terhadap kami ya Allah yang masih Engkau berikan kesempatan di alam dunia ini ya Allah untuk melaksanakan aktivitas ya Allah, jadikanlah aktivitas kami ya Allah aktivitas ibadah hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik hidayah inayahmu kepada kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Pada malam hari ini kami mohon ya Allah, jadikanlah acara peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah datangnya ilmu yang berkah dan bermanfaat kepada kami ya Allah, menjadi wasilah datangnya keberkahan kepada kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan yang melimpah ya Allah. Berikan rezeki yang halalan thayyibah ya Allah, dengan rezeki yang halal ya Allah ya Arhamar Rahimin. Memudahkan kami untuk beribadah hanya kepadamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jauhkanlah dari segala keburukan ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah. Takdirkan kami menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana ya Allah, ighfir lana ya Rahman, ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, inna nas'aluka salamatan wa sihhatan wa afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fil mautina wa fima ba'dal mautina birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz
ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, memasuki rangkaian acara selanjutnya, yakni sepatah kata dari panitia pelaksana PHBI Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pengurus Masjid Al-Hidayah Pulau Kijang yang akan diwakili oleh Bapak HM Yunus SEMSI. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat Kecamatan Rete yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Lurah Kelurahan Pulau Kijang juga berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Majelis Ulama Indonesia yang mewakili. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj yang pada malam ini kita akan dilaksanakan pada malam hari ini. Perlu saya sampaikan, mohon maaf ini ada kelupaan. Saya yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zainal Ridho, ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta dan Bogor. Beliau ini adalah anak sulung dari Kiai Haji Syukran Makmum. Kalau orang-orang tua kita dulu itu pasti kenal dengan Pak Kiai Syukran Makmum, karena beliau adalah kiai yang cukup ada nama di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang mana pada malam hari ini berkenan hadir dalam rangka memenuhi undangan kami selaku panitia peringatan Isra Mi'raj yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan tak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada bapak-bapak ibu-ibu yang telah memberikan sumbangsi baik berupa moral maupun material yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Jadi kami sekali lagi selaku pengurus dan panitia pelaksana mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya saya cukup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sepatah kata dari perwakilan panitia pelaksana PHBI Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, memasuki acara selanjutnya yakni sambutan Upika Kecamatan Rete. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Hasnur Rasidi Eskap. Kepada Bapak Hasnur Rasidi Eskap kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala
Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para imam. Selanjutnya sama-sama kita hormati dan kita muliakan dengan khusus Al-Mukarram Bapak penceramah kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zainal Ridho. Tadi disampaikan oleh Bapak Haji Yunus, beliau merupakan putra dari Bapak Kiai Haji Sukron Mahmun. Selamat datang Pak Kiai di Kecamatan Kerteh. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan atas kehadiran di sini pada malam hari ini dapat memberikan pencerahan kepada kita. Selanjutnya sama-sama kita hormati unsur Rubincam Kecamatan Kerteh, Bapak Kapolsek Kerteh atau yang mewakili, Bapak dan Ramil 07 yang mewakili. Selanjutnya sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Pulgijang, Kelurahan Madani dan Lurah Metro. Selanjutnya sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW yang berkesempatan hadir. Selanjutnya sama-sama kita hormati ibu-ibu Majelis Taklim, ibu-ibu PKK, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang tidak dapat sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pertama dan paling utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat taufik serta hinayah dan jualah, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir bersama di Masjid Hidayah ini, Al-Hidayah Pulau Kijang, dalam satu rangkaian acara yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat bering salam selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat, kita senantiasa nanti mendapatkan syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah kami atas nama perintah Kecamatan Kerteh mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada panitia penyelenggara yang telah bersedia melaksanakan hari besar Islam, yaitu memperingati Isra wal Mi'raj di Masjid Al-Hidayah ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi disampaikan sambutan oleh Camat Kerteh. Tentunya pada kesempatan ini dapat saya informasikan bahwa kami kemarin di kantor camat beberapa waktu yang lalu terjadi pergeseran, yaitu mutasi, yang mana sebelumnya camat kita tahu bersama bahwa camat kita itu Bapak Zailana Esos, dan beliau mendapat tempat tugas yang baru, yaitu di Kabupaten Tergilir sebagai Kepala Badan Kesbangpol. Terkait daripada itu, tentunya saya kemarin mendapat surat dari BPKSDM, yaitu surat mandat sebagai pelaksana tugas Camat Kerteh. Jadi saya kemarin terhitung dari tanggal 24 Desember tahun 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret tahun 2026. Jadi SK saya itu terhitung sekitar 3 bulan. Jadi tentunya pada kesempatan ini saya berharap kepada kita semua, khususnya masyarakat Kecamatan Kerteh, saya mohon untuk dukungan dan doa kepada saya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran
sehingga nanti saya dapat melaksanakan tugas saya sebagai PLT Camat Teteh. Tentunya kami mohon dukungan dan masukan untuk kami. Mudah-mudahan kami diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas saya sebagai pelaksana tugas Camat Teteh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin tidak banyak hal yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Saya kira percaya Bapak Ibu tidak sabar lagi untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram, Bapak penceramah kita pada malam hari ini. Tentunya pada kesempatan ini kami juga atas nama Portofim Cam sekali lagi menyambut baik dengan adanya pelaksanaan kegiatan Hari Besar Islam ini. Dan sekali lagi pada kesempatan ini kami mengajak dan menghimbau kepada kita semua, khususnya masyarakat Teteh, mari kita selalu senantiasa untuk menjaga ketertiban dan keamanan kita bersama. Mengacu yang telah lalu, alhamdulillah kita di Kecamatan Teteh ini dalam keadaan situasi aman dan kondusif. Tentunya ini harus kita pertahankan. Saya berharap mari kita untuk selalu bergandeng tangan, selalu menjaga hidup bertetangga dengan rukun dan damai, dan saling menghargai satu sama lainnya. Dengan demikian mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan aman dan kondusif. Tentunya kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada kita, khususnya kita di Kecamatan Teteh ini, supaya kita di Kecamatan Teteh ini menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali ini saja sebagai pengantar saya. Mari kita sama-sama nanti mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram, Bapak penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Muhammad Zainal Ridho. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti terkait masalah tentang hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini, yaitu peristiwa perintah Allah kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu perintah melaksanakan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Intinya adalah untuk perintah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Tentunya kami berharap sekali lagi dengan memperingati Isra wal Mi'raj ini, mari kita untuk dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, dan tentunya terpenting lagi adalah untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja sebagai pengantar dari kami. Terima kasih kepada panitia dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari UPK Kecamatan Teteh. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saatnya kita tiba di acara ke-6, inti dari acara kita pada malam hari ini. Marilah kita simak bersama ceramah agama dalam rangka peringatan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Kepada yang terhormat Kiai Haji Ahmad Zainal Ridho selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, yang saya hormati pejabat pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Camat sendiri. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini tandanya pejabat yang cinta agama. Jamaah Masjid Al-Hidayah Pulau Kijang yang berbahagia, wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Yunus selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, sekaligus sebagai Ketua Masjid Al-Hidayah di Pulau Kijang. Alhamdulillah, saya senang kalau ada orang kaya masih senang dengan kegiatan agama dan kegiatan masjid. Karena saya teringat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mali atyabu?" Kata sahabat, "Wahai Nabi, harta apa yang paling bagus?" Kalau saya tanya ke ibu-ibu, kira-kira apa, Bu? Kira-kira apa, Bu? Mungkin ibu akan menjawab, harta yang paling bagus itu, Gus, berlian. Harta yang paling bagus adalah emas. Apalagi hari ini harga emas luar biasa, Pak Camat ya. Harga emas Jawa nggak naik-naik, Pak Camat ya. Tahu bedanya, Pak, emas Jawa dengan emas perhiasan? Kalau emas perhiasan itu beratnya paling gram-graman. Kalau ditimbang pun, kalau emas perhiasan ditimbang, kita yang naruh di atas timbangan, selesai ditimbang kita yang turunkan. Itu emas perhiasan. Tapi emas Jawa yang nggak naik-naik harganya, itu timbangannya bukan gram lagi, Bu, kilo. Ini Kiai emas, ini kan dari Jawa, ini ternyata asalnya. Iya asli sini tapi keturunan Jawa. Ini Kiai emas Muhammad Thohir ini kalau ditimbang bukan gram-graman, Bu. Ini kalau beliau ditimbang langsung naik ketimbangan 75 kilo. Dan asiknya lagi, beliau ditimbang naik sendiri, selesai ditimbang turun sendiri. Itu kalau mas ya. Tentu kalau ibu saya tanya, mungkin jawaban ibu bisa berlian, jawaban ibu bisa emas, jawaban bapak bisa dolar, jawaban bapak bisa mobil mewah. Itu kalau bapak dan ibu yang ditanya. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, khairul mal fi yadis soleh. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada di tangan orang yang soleh. Kalau uang itu berada di tangan orang yang soleh, insya Allah jadi masjid. Kan begitu ya. Tapi kalau uang itu mungkin uangnya lembarannya sama, keluaran tahunnya sama, gambarnya pun sama, tapi kalau di tangan orang yang tidak soleh, mungkin tidak jadi masjid tapi jadi klub malam. Betul, betul. Mic ini yang saya pegang ini, Pak Camat ya,
Ini mungkin mic-nya sama dengan mic-mic yang ada di karaoke sana, mic-mic yang ada di diskotik sana, bentuknya sama, mereknya sama, harganya pun sama pula. Tapi tergantung, kalau mic ini di tangan orang yang soleh, akan keluar bacaan Al-Quran. Kalau di tangan orang yang soleh, akan terdengar suara solawat. Kalau di tangan orang yang tidak soleh, suaranya berbeda. Jadi bukan masalah uangnya, bukan masalah wujud bendanya, tapi di tangan siapa harta itu berada. Paham nih Pak ya? Tentunya saya ucapkan kepada Bapak Haji Yunus dan teman-temannya yang mensupport acara ini. Saya tahu acara ini penuh dengan perjuangan, acara ini penuh dengan pengorbanan, baik pengorbanan materi, pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga. Tapi saya yakin pengorbanan ini tanda cintanya terhadap Islam. Karena kalau saya boleh minjem istilah anak muda, ada anak muda ini? Ada. Kata anak muda, jangan bermain cinta kalau tidak mau berkorban. Karena cinta tanpa pengorbanan adalah cinta gombal. Betul? Betul? Sehingga kecintaan kita terhadap Islam inilah kita tunjukkan, kita perlihatkan seberapa besar kita mau berkorban untuk Islam. Jangan hanya kita ingin hidup di Islam, tapi tugas kita adalah menghidupkan Islam, bukan numpang hidup dari Islam. Ya, ini saya tekankan di mana-mana. Tugas kita, kewajiban kita adalah menghidupkan Islam, bukan numpang hidup dari. Mudah-mudahan kecintaan orang Pulau Kijang, pengorbanan orang Pulau Kijang terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini, mudah-mudahan Islam akan menjadi bagian kehidupan di masa-masa yang mendatang di Pulau Kijang ini. Karena saya khawatir kalau orang Islam tidak mau berkorban untuk Islam, kalau orang Islam tidak mau memperjuangkan Islam, saya khawatir Islam hanya akan menjadi cerita di Pulau Kijang ini. Maksudnya cerita apa? Orang nanti akan berkata, dulu di kampung ini terdengar azan 5 waktu. Kapan? Dulu. Ya. Dulu 20 tahun yang lalu di kampung ini kalau bulan Ramadan terdengar suara tadarus Al-Quran. Kapan? Dulu. Ya, ini saya tidak ingin. Yang saya inginkan, sampai kapanpun, sampai nanti hari kiamat, Islam masih menjadi bagian daripada kehidupan warga Pulau Kijang ini. Tentunya butuh perjuangan dan ini saya terlanjur lahir Pak Camat ya. Tadi Pak Camat, Pak Haji Yunus nyebut-nyebut saya kiai. Padahal saya bukan kiai Pak Camat, Gus aja dah ya. Gusnya pun Gus terpaksa ya.
karena terlahir dari keluarga kiai. Mungkin kalau di Jawa Kiai Muhammad Thohir ngerti istilah Gus. Anak kiai itu biasanya dipanggil Gus kalau di Jawa. Jadi sebenarnya saya bukan level kiai lah, saya level Gus aja lah. Pak Camat, Pak Haji Yunus, ini pun Gusnya Gus terpaksa karena terlahir dari keluarga kiai. Dan saya kadang-kadang bingung kalau ditulis di banner Kiai Haji Ahmad Zainal Kiai Haji Sukron Mahmud, nama ayah saya dibawa-bawa di belakang nama saya. Kadang-kadang saya bingung, Kiai, ini kesialan apa keberkahan kira-kira? Ini kesialan apa keberkahan? Nanti kalau saya ceramah seperti ayah saya, nanti orang bilang pantas anaknya Kiai Sukron. Yang bagus bapak saya juga, betul Kiai. Nanti kalau saya ceramah 5 menit selesai, nanti orang Pulau Kijang ngomong lagi, goblok banget anaknya Kiai Sukron. Jadi serba salah ini, bagus salah, tidak bagus pun sah. Tapi saya yakin ini bukan kesialan, ini keberkahan. Makanya saya siapkan tenaga ini. Tadinya saya mau 1 jam aja Kiai. Begitu dengar Kiai Yunus dengan Pak Camat nyebut putra Kiai Sukron, wah saya harus lebih dari 1 jam ini. Kalau setengah jam ini waduh bahaya ini ya, karena orang Pulau Kijang taunya Kiai Sukron itu singa podium, taunya beliau ibarat ikan paus, tahu-tahu yang hadir ikan teri Pak Camat ya. Kalau ikan teri kalau sekilo tentu nggak kenyang, kalau ikan paus dipotong separuh kenyang. Jadi paling nggak saya harus jadi teri yang berapa kilo ini Pak Camat ya. Nih. Baiklah, pada malam hari ini saya akan memulai tausiah tentang Isra dan Mi'rajnya. Saya bercerita terlebih dahulu bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah hadiah yang terindah bagi Rasulullah, hadiah yang istimewa bagi Rasulullah. Mengapa saya katakan hadiah yang terindah dan hadiah istimewa bagi Rasulullah? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 kenabian beliau diuji. Ujian pertama Rasulullah pada tahun 10 kenabian adalah wafatnya pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi, satu-satunya paman Nabi yang menjaga Nabi, yang melindungi Nabi dari ancaman-ancaman dan godaan-godaan kafir Quraisy ketika itu. Paling tidak Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, termasuk Abu Gosok dan abu-abu lainnya ya, mau menyakiti Rasulullah terlalu berlebihan, masih berpikir apa? Karena ada Abu Thalib di belakang Rasul. Orang yang berada di belakang Rasulullah wafat. Kemudian tidak lama wafat pula cinta sejatinya Rasulullah. Saya pernah membaca satu buku, judulnya Siti Khadijah, The True Love Story of Muhammad. Siti Khadijah adalah cinta sejatinya Nabi Muhammad. Bu, saya pikir tidur Kiai. Ya, kalau ibu tidur saya turun ini. Ngapain saya disuruh ceramah depan orang tidur Pak Haji Yunus ya? Saya sudah berapa hari ninggalin istri saya ini. Untung istri saya bukan orang Pulau Kijang
Kalau istri saya orang Pulau Kijang nggak bisa berangkat ngaji saya Pak Camat. Ya, saya ingat malam tanggal 10 saya masih ke Lampung. Pulang dari Lampung malam tanggal 11. Hari Senin saya rapat dengan guru-guru di pesantren. Hari Selasa saya kontrol dokter. Hari Rabu saya bilang ke istri saya pamit mau ke Riau. Sampai kapan? 8 hari. Karena lanjut nanti besok malam lanjut ke Palembang. Setelah ngaji di Pulau Kijang juga nanti ya. Ini Pulau Kijang paling istimewa kali ini, 3 tempat. Yang lainnya saya pindah-pindah, di Pulau Kijang hampir 2 malam ini ya. Dan untungnya istri saya nggak curiga lagi sama saya, karena saya 6 bulan ini 3 kali ketembilahan Pak Camat. Dan setiap kali ketembilahan tuh paling sebentar 5 hari 5 hari, 7 hari, sekarang 8 hari. Untung istri saya nggak curiga ada apa di Riau, karena saya sudah doktrin Kiai. Saya doktrin istri saya Pak Camat, resiko jadi istri Kiai, resiko jadi istri Gus ditinggal-tinggal ya. Malah kadang-kadang saya bilang nggak ada hari keluarga Sabtu Minggu. Kadang-kadang kalau orang lain ya kayak Pak Camat, Sabtu Minggu hari keluarga itu ya, tidak ngantor, bisa jalan sama anaknya makan di restoran, bisa ngajak istrinya jalan ke mall. Saya bilang kalau Kiai dan Gus Sabtu Minggu malah banyak job ya, jadi bukan hari keluarga ya. Dan istri saya sudah saya doktrin lagi Pak Camat. Alhamdulillah saya bukan jadi suami anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Istri ya. Saya sudah doktrin istri saya, jangan coba-coba curiga sama saya. Kalau curiga mending beneran sekali, rugi cuma dicurigain. Jadi istri saya mau berapa hari insya Allah aman, insya Allah Meninggallah istri tercinta beliau yang bernama Siti Khadijah. Bu, mau nggak dicintai sama suaminya? Ini yang jawab yang punya suami, yang janda diem ini. Ini rupanya yang jawab yang punya suami, yang nggak punya suami diem. Bu, mau dicintai oleh suaminya? Kalau mau, dengarkan nasihat. Kira-kira ada yang namanya Siti Khadijah nggak di sini? Ada nggak di Pulau Kijang Siti Khadijah? Ada. Siti Khadijah apa Siti Khadijah? Siti Khadijah apa Siti Khadijah? Begini Bu, saya cerita. Kalau di tempat saya itu kadang-kadang banyak wanita ngomongnya begini Pak Camat. Manggil suami apa di sini? Abang. Di tempat saya ini ya, kadang-kadang ya, kalau ada perempuan ngomong sama suaminya begini biasanya ngomongnya. Coba anak yang di lantai 2 supaya nggak ganggu bapak-bapak nih ya, agak tenang ya. Atau kalau mau main mungkin di luar masjid aja biar nggak suaranya nggak masuk ke bawah ini, kasihan ya. Kalau di tempat saya banyak wanita bilang begini, Bang, hartaku adalah hartaku, tapi hartamu adalah hartaku juga. Ngerti? Banyak wanita di tempat saya, bukan di sini, ngomongnya begini ke suaminya, Abang, harta saya adalah harta saya, kata itu si wanita, tapi harta Abang harta saya juga. Kira-kira di sini sama? Kira-kira di sini sama nggak? Sama nggak? Ayo jujur Bu, jawab jujur. Giliran kena tembak ibu nggak adil, diem. Ini sama nggak? Nah itu berarti bukan Khadijah Bu, Khadijah.
Kalau Siti Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah, semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah. Bahkan Siti Khadijah dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham dikisahkan sebelum wafat bajunya ada tambalannya sebanyak 83 tambelan. Kira-kira orang Pulau Kijang ada nggak yang begini? Bajunya ditambal sampai 83 tambalan. Saya rasa nggak ada Pak Camat ya. Apalagi zaman sekarang semua indah dan menjadi mudah dengan adanya perdagangan online. Nah, Shopee, Tokped, ya kan? Ibu-ibu yang tua-tua itu kadang-kadang kalau baca Quran begini-begini ya. Tapi dengan HP-nya kalau sudah Shopee hilang plusnya, hilang minnya. Tapi kalau dengan Quran alasannya, Bu baca Quran, aduh gangguan. Tapi kalau dengan Shopee dan Tokped apal mencetnya Pak Camat ya. Terjadi nggak Pak Camat begini sekarang ya? Ya. Di Pulau Kijang saya rasa nggak ada perempuan pakai baju 83 tambalan Pak Haji ya. Kadang-kadang baju masih bagus, buka Shopee, tertarik, COD, sampai rumah, Bang tolong bayar. Suaminya nggak tahu kapan belinya, suaminya nggak tahu milihnya kapan, tahu-tahu barang datang, Bang tolong bayar. Untung suaminya nggak jantungan. Kalau jantungan tiap 3 hari Bang bayar bisa stroke gitu Bu ya. Nah, Siti Khadijah 83 tambalan. Bahkan menjelang wafat Siti Khadijah berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu nanti kalau aku wafat tolong aku dikafankan dengan surban yang dipakai oleh ayahmu setiap kali menerima wahyu. Mengapa ibu? Karena saya tidak punya uang, saya tidak punya stok kain kafan untuk menjadi kafan saya ketika saya wafat. Bayangkan seorang bangsawan, seorang yang kaya raya, bajunya tambalan 83, kain kafan pun tidak punya karena hartanya sudah diserahkan untuk dakwah suaminya. Kira-kira di Pulau Kijang ada yang begini nggak ya? Kadang-kadang suaminya mau berangkat ke masjid salat Jumat, buka lemari, ambil duit 100.000, maksudnya mau dimasukkan apa bahasa tromol ya, apa kotak yang di masjid itu kotak amal ya. Suaminya ambil dari lemari, ketika diambil 100.000 niatnya buat masuk kotak amal, istrinya melihat dari belakang Pak Camat, langsung dipegang pundak suaminya, bang kebanyakan, besok kita mau beli ayam bang, besok kita mau masak sop daging lembu bang, kebanyakan kalau 100.000. Betul Pak? Betul Pak? Betul. Wah rupanya bapak ini takut sama istrinya ini manggut-manggut bapak ini, katanya betul Pak, beliau yang jawab betul. Ini rupanya korban-korban istri ini. Bapak siapa ini? Sudah, jangan disebut nama, nanti pencemaran nama baik Pak Camat. Nanti pencemaran nama baik. Karena saya tanya, betul Pak, langsung beliau betul Gus. Wah ini rupanya nih pernah merasakan ini pernah merasakan bapak ini rupanya ini pengalaman pribadi ya Pak, yang dicurhatin di masjid Pak Camat. Nah ini kadang-kadang repotnya jadi kiai, masalah rumah tangga dicurhatin pula kepada kiainya. Sampai pernah lagi ada satu cerita, ketika Siti Khadijah menidurkan Sayyidah Fatimah,
Begitu Siti Fatimah sudah tertidur, oleh Siti Khadijah Sayyidah Fatimah diletakkan di atas tikar dari daun kurma untuk tidur. Kemudian Siti Khadijah duduk menyambut suaminya. Tidak lama kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumah. Rasulullah pun manusia, tapi manusia luar biasa. Rasulullah pun punya kemesraan dengan istrinya. Begitu masuk mendapati Siti Khadijah, dibaringkan kepala Rasulullah di atas paha Siti Khadijah. Nanti saya cerita gini, Bapak pengen cepat-cepat pulang ini. Padahal sengaja ini Pak Camat, saya cerita ini biar saya ceramah nggak lama. Udah Gus, jangan lama-lama, saya pengen cepat-cepat pulang ini. Ini mau cepat pulang, Pak. Setelah itu tertidurlah Rasulullah karena lelahnya, karena payahnya, tertidur di atas paha istrinya. Begitu tengah terlelap dalam tidur, Siti Khadijah memandangi wajah suaminya. Betapa lelah suamiku berdakwah selama ini, tapi beliau lelah tak pernah menyerah. Beliau masih semangat untuk berdakwah, sementara saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya menangis Siti Khadijah. Tetesan air mata Siti Khadijah tidak terasa jatuh di pipinya Rasulullah, sehingga Rasulullah terbangun kaget, ada apa ini basah-basah di pipiku. Begitu Rasulullah terbangun melihat istrinya menangis, Rasulullah bertanya kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah, apakah kau menyesal menikah dengan saya, sehingga kau dijauhkan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga hartamu habis, kau pun dihina oleh orang-orang kafir Quraisy? Apakah kau sedih dan menyesal menikah dengan aku, Siti Khadijah? Apa kata Siti Khadijah? Tidak Rasulullah, saya tidak menyesal menikah denganmu. Kalau tidak menyesal, mengapa kau menangis Khadijah? Kata Rasulullah, yang aku tangisi ini karena kesedihanku. Aku sedih, hartaku sudah habis, hartaku sudah tidak ada lagi, sementara semangat dakwahmu tidak pernah lelah dan tidak pernah hilang, masih terus berkobar dalam hatimu untuk terus berdakwah, menyebarkan risalah ini. Beginilah suamiku. Andaikan nanti engkau mendapati aku sudah wafat dan engkau masih meneruskan dakwahmu, kau harus menyeberangi lautan, kau harus menyeberangi sungai, pakailah tulang belulangku untuk dijadikan sampan menyeberangi lautan dan menyeberangi sungai. Ini luar biasa cintanya Khadijah. Bukan saja hartanya, tapi juga raganya. Bukan saja materinya, tubuhnya pun diikhlaskan untuk perjuangan dakwah Rasul. Ini luar biasa. Jadi kalau Rasulullah cinta itu wajar. Bahkan pernah Siti Aisyah cemburu kepada Siti Khadijah. Mengapa cemburu? Siti Khadijah sudah meninggal, tapi setiap kali Rasulullah potong sedekah kurban, sedekah domba, Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, teman-temannya Siti Khadijah, sudah kau beri belum daging sedekah ini? Wah, kata Aisyah, istimewa sekali Khadijah ini, sudah wafat, sudah tidak ada, sudah meninggal, tapi Rasulullah masih nyebut-nyebut nama Khadijah. Bahkan bukan Khadijah saja, temannya Khadijah pun masih disebut oleh Rasulullah. Ini Siti Aisyah pernah cemburu ya. Makanya repot Pak punya bini dua ini.
Ya, kalau nggak pinter-pinter mengelola rumah tangga bisa perang cendol ini, bisa perang Baratayuda. Karena Siti Aisyah pun pernah merasakan tapi kadang-kadang Rasulullah manajemen konfliknya itu luar biasa bagus penyelesaiannya Pak Camat. Ini cerita sedikit, humor sedikit lah, biar nggak ngantuk dulu ini. Suatu ketika Siti Fatimah pernah mendengar Aisyah berkata begini, Fatimah, ibumu itu adalah wanita yang tua. Ya, tentu namanya anak ketika itu sedikit terusik lah dengan sebutan wanita tua. Mengadulah Siti Aisyah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai ayahku, tadi Bunda Aisyah ngomongnya ibu aku adalah wanita yang tua. Aku tersinggung ayahku, ibuku dibilang wanita tua. Ini kan buah simalakama kayak Muhammad Thohir ya. Satu sisi istri, satu sisi anak pula ini. Salah menjawab, ini bisa terjebak dalam konflik. Akhirnya apa kata Rasulullah? Sudah gini Fatimah, santai aja kau sikapinya, santai aja, kau tidak perlu marah. Karena itu ibumu juga, Siti Aisyah itu. Sampaikan saja kepada ibumu, memang benar ibuku Khadijah itu adalah wanita tua, tapi memperoleh perjaka. Ya kan tua, 40 tahun Siti Khadijah. Tapi Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah kondisinya perjaka, masih muda, 25 tahun. Benar, ibuku memang wanita tua, tapi memperoleh perjaka. Sementara engkau wanita muda memperoleh duda. Ini humor, ini humoris Rasulullah ini. Cara menjawabnya diplomatis, ya, sehingga apa? Selesai masalah Pak Camat ya. Selesai masalah. Jadi kadang-kadang menyelesaikan masalah itu jangan serius-serius Pak Camat ya. Perlu kadang-kadang humoris, ya, diplomatis supaya konflik ini selesai. Ini gambaran rumah tangga Rasul. Ya, karena Aisyah wajar, istri beliau yang paling muda, satu-satunya yang perawan, tapi yang disebut seringkali Khadijah wafat. Tentu Rasulullah sedihnya luar biasa. Nah, di tengah kesedihan Rasulullah, ini lanjut apa gimana ini? Ini belum masuk Isra Mi'raj ini baru pra ini. Ini baru pra ini. Ini latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Belum saya bahas Isra Mi'rajnya ini. Ya. Terus sama berhenti. Hampir 1 jam ini baru mukadimah ini. Ya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Nah. Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, sedih Rasulullah luar biasa. Apalagi begitu Abu Thalib wafat, Rasulullah merasa siapa lagi yang jadi backing saya dakwah di kota Mekah. Apalagi orang kafir Quraisy semakin berani kepada Rasulullah, semakin menantang kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berpikir, mungkin sementara waktu saya dakwahnya pindah dulu ke kota Taif. Saya berdakwah kepada kalangan Bani Thaqif. Mudah-mudahan dakwah saya bisa diterima oleh orang-orang Taif. Tapi ternyata kebalikannya. Beliau berangkat ke kota Taif tidak memperoleh sambutan, malah mendapatkan sambitan. Akhirnya tubuh Rasulullah terluka. Setelah 10 hari bersama-sama dengan Zaid bin Harisah mendapati kondisi Taif yang tidak kondusif, akhirnya apa? Rasulullah milih kembali ke kota Mekah. Datang malaikat menemui Rasulullah. Malaikat itu berkata, ya Rasulullah, apakah perlu
bukit-bukit yang ada di kota Taif itu aku balikan, aku lemparkan, aku timpahkan kepada orang-orang yang tadi menyakitimu. Tidak. Untung yang jadi Nabi Nabi Muhammad. Karena dari kecil kalau yang jadi Nabi orang Pulau Kijang, bahkan dalam Simpul Durar ada orang nyakiti Habib Ali Al-Habsyi, ada orang menawarkan terus yang lainnya. Apa perlu aku balaskan? Kira-kira kalau orang Pulau Kijang bagaimana Pak Camat? Tentu tawar itu dikatakan orang Pulau Kijang, balaskan. Kalau perlu habiskan 7 turunan. Yang salah bapaknya, anaknya pun ikut Rasulullah. Cucunya pun terbawa bah. Itu kalau orang Pulau Kijang. Tapi apa kata Nabi? Malaikat, jangan kau timpahkan bukit-bukit itu malaikat kepada orang-orang yang tadi menyakitiku. Mengapa? Kata malaikat, karena begini malaikat, innallaha yab'atsani, innallaha lam yab'atsni ta'anan wala la'anan, walakin yab'atsani da'iyan wa rahmatan. Kata Rasulullah, jangan kau balikan bukit-bukit itu malaikat. Kenapa? Karena Allah tidak mengutus saya untuk mengutuk orang. Allah tidak mengutus saya untuk melaknat orang. Ini bukan sekedar Allah mengutus saya untuk mengajak kebenaran dengan perasaan kasih dan sayang. Makanya Nabi doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang tadi menyakiti saya, ya Allah. Mereka lakukan hal yang sedemikian itu karena mereka belum mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Ini pemimpin yang luar biasa Pak Camat ya. Ibaratnya rakyatnya ndablek ya Pak. Dia Nur Thohir ya kalau bahasa Jawa ya. Rakyatnya ndablek tapi dimaafkan dan didoakan untuk dapat hidayah. Ini luar biasa. Sehingga Rasulullah balik ke kota Mekah. Allah tahu betapa sedihnya Rasulullah, ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, kemudian mencoba dakwah ke Taif, ternyata tidak disambut dengan baik. Rasulullah ingin memberikan hadiah yang istimewa, memberikan hadiah yang indah kepada hambanya yang bernama Muhammad ibni Abdullah. Sebelum saya lanjutkan, ada pelajaran di sini. Ada pelajaran di sini. Pelajaran apa yang kita petik? Pelajaran apa yang kita ambil? Jangan pernah sedih dengan satu ujian. Jangan pernah sedih dengan satu cobaan. Karena di balik ujian dan di balik cobaan, Allah sedang menyimpan hadiah yang terindah dan teristimewa untuk kita. Karena banyak kita kadang-kadang kalau sedang mendapatkan ujian, sedang mendapatkan cobaan, malah demo kepada Allah Pak Camat ya. Demonya apa? Mana keadilanmu Tuhan? Wah, Tuhan ditanya mana keadilannya. Tanya lagi, mana kasih sayangmu Tuhan? Tetangga sebelah beli mobil baru, kok aku tidak beli mobil-mobil lagi? Nanya kepada Tuhan, mana kasih sayangmu? Mana keadilanmu? Ini ada pelajaran di sini. Ya. Di balik satu cobaan, di balik satu ujian, yakinilah Allah akan memberikan satu hadiah istimewa kepada hambanya. Manusia boleh punya keinginan, tapi Allah punya ketentuan, dan ketentuan Allah pasti selalu tepat berdasarkan waktu dan kebutuhan. Nah, ini yang harus kita yakini. Ya. Apa hadiah terindahnya? Hadiah terindah dari Allah kepada Rasulullah adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mengapa saya katakan hadiah terindah?
Mengapa saya katakan hadiah istimewa? Karena tadi sudah dibacakan ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat tersebut diawali dengan kata-kata subhana. Subhana ini adalah kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu dalam bahasa Arab biasanya dipergunakan litajub, untuk sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, pasti kita terucap subhanallah. Subhanallah. Allah mengawali cerita Isra Mi'raj di dalam Al-Quran ini dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Ya. Tidak ada satupun cerita-cerita para nabi lain di dalam Al-Quran yang disebutkan dengan kalimat tasbih sebelumnya, kecuali dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini berarti istimewa. Allah ceritakan tentang Nabi Adam, Allah ceritakan tentang Nabi Musa, Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim, Allah ceritakan tentang Nabi Isa, tentang Nabi Yunus, tentang Nabi Nuh. Tak satu pun cerita itu diawali dengan kata-kata subhana, kecuali cerita tentang Isra Mi'raj. Ulama lain mengatakan seperti Al-Imam Qurtubi, ya, ayat tersebut diawali dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Di situ Allah mempertaruhkan kesuciannya, bahwa peristiwa ini bukan peristiwa yang penuh dengan kebohongan dan rekayasa. Itu kata Imam Qurtubi. Sampai-sampai Allah memakai kata-kata subhana, maha suci Allah. Ya. Di sini Allah mempertaruhkan kesuciannya, bahwa perjalanan ini bukan perjalanan yang penuh dengan kebohongan dan rekayasa. Karena ketika pagi hari Nabi Muhammad menceritakan apa yang dialami di sebagian malam sebelumnya, ketika di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya. Malah Abu Bakar dan Abu Lahab datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, itu orang yang kau kagumi, orang yang kau banggakan, pagi ini stres, pagi ini gila. Kata siapa? Abu Jahal. Kata Abu Lahab, mengapa kau katakan gila, kau katakan stres? Mana mungkin Abu Bakar, Muhammad itu bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke kota Mekah, kurang daripada 1 malam. Sementara perjalanan onta saja 40 hari dari Mekah ke Baitul Maqdis, belum naik ke atas. Ini kan gila, ini stres ini. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, kalau kau tidak percaya terserah, tapi aku sebagai orang yang beriman, apapun yang keluar dari lidahnya Nabi Muhammad pasti saya percaya. Bahkan kalau ada cerita yang lebih dahsyat lagi dari Isra dan Mi'raj ini, saya pasti percaya selama itu keluar dari lidahnya Nabi Muhammad. Orang beriman ya. Nah, dan sebenarnya tidak sulit bagi orang beriman meyakini peristiwa ini. Kalau kita bedah ayat tersebut, yang dipakai kata-katanya adalah asra, ya.
bukan asri, bukan yasri, ya. Kalau saro, ya, yang dipakai saro bukan asro, ya. Yang berjalan Nabi Muhammad, yasri Muhammad, berjalan Nabi Muhammad di malam hari. Tapi kalau asro, Nabi Muhammad sebagai objek, subjeknya adalah Allah. Nabi Muhammad diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Ya. Kalau sudah Allah yang berkehendak, kita baca di surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah punya kehendak, Allah tinggal berucap kun fayakun, selesai jadi. Atau kalau mau kita analogikan sederhana begini, misalnya kayak Thohir, ya, saya di Jakarta, saya mau berangkat ke Riau, misalnya dari rumah saya ke bandara 1 jam, kemudian di bandara proses check-in, boarding, sampai take off dan landing di Pekanbaru butuh waktu sekitar 3 jam, ya, berarti kurang lebih 4 jam atau 5 jam lah saya habiskan dari rumah sampai landing di Pekanbaru. Ketika saya ambil baju saya di rumah, saya tidak tahu ada semut di dalam kantong baju saya, Pak Camat, ya. Nah, semut yang ada dalam kantong baju saya ini nempel terus, tidak keluar dari kantong. Saya pakai baju, saya kancingkan, semut dalam kantong. Saya masuk ke dalam mobil, semut dalam kantong. Saya turun di bandara, check-in, boarding, semutnya nempel dalam kantong baju saya. Saya masuk ke dalam pesawat, take off pesawat, selama 2 jam landing di Pekanbaru, semutnya masih ada di kantong baju saya. Tiba-tiba ketika saya ngopi di bandara, semut tuh diam-diam keluar dari kantong baju saya, Kiai, ya. Ketika semut keluar, kemudian semut yang keluar dari kantong saya ketemu dengan semut Pekanbaru. Nah, tahu-tahu semut yang Jakarta ini ngomong ke semut Pekanbaru, "Mut, saya ini semut Jakarta. Tadi jam 10 saya masih di Jakarta, tapi jam 2 ini saya ada di Pekanbaru." Tentu semut Pekanbaru nggak percaya, Pak Camat, ya. Mana mungkin semut Jakarta jam 10 di Jakarta, jam 2 di Pekanbaru. Semut nggak tahu rambu-rambu lalu lintas, bandara belok kanan atau belok kiri, semut tak pernah tahu, tidak mengenal rambu-rambu. Di bandara pun nggak tahu di mana meja check-in lah segala macam, jadi berapa ini pesawat. Tiba-tiba 5 jam sampai Pekanbaru, pasti semut Pekanbaru akan berkata, "Bohong kamu semut Jakarta." Tapi kalau semut Jakarta terus ngomong, Kiai, ya, begini semut Pekanbaru, ya, tadi jam 10 saya nempel di saku bajunya Gus, tahu-tahu Gus masuk mobil, tahu-tahu Gus menuju bandara, kemudian duduk di pesawat, pesawat terbang 2 jam landing di Pekanbaru, sampailah saya jam 2 di Pekanbaru. Mungkin semut Pekanbaru baru percaya. Iya, Mut, saya percaya sekarang, karena yang berjalan bukan engkau, engkau diperjalankan sama Gus. Ngerti ini? Ngerti ini? Nabi Muhammad tidak jalan sendiri, Nabi Muhammad diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kalau sudah Allah punya kehendak, apa yang tidak mungkin? Paham di sini? Jadi Nabi Muhammad dapat kado istimewa, peristiwanya luar biasa, dan Nabi Muhammad enak. Kalau kita jalan-jalan kaki kita yang gerak, Nabi Muhammad diajak jalan-jalan sama Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus tembus ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad nggak perlu melangkahkan kaki, diperjalankan oleh Allah. Ini bukti hadiah istimewa. Yang ketiga, dalam ayat tersebut disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi. Dipergunakan kata-kata abdun di situ. Tidak subhanalladzi asra bi Muhammadin.
Tidak subhanalladzi asra bi nabiyhi, atau tidak subhanalladzi asra bi rasulihi, tapi subhanalladzi asra bi abdihi. Ya. Di sini menunjukkan bahwa kehambaannya Nabi Muhammad sebagai hamba Allah yang mengakui langsung siapa? Allah. Ya. Jadi yang ngakuin Allah. Mengapa? Karena Allah sebut Maha Suci Allah yang memperjalankan Allah yang nyebut dalam Al-Quran. Kalau kita yang malam hari ini hadir di Masjid Al-Hidayah, kita ini siapa? Hamba Allah. Tapi siapa yang ngakuin? Kita sendiri ngaku-ngaku. Loh, kan begitu aja, man. Ya. Kalau Nabi Muhammad yang mengakui langsung Allah. Kalau kita sebagai hamba Allah ngaku mengapa Allah mengakui kehambaannya Nabi Muhammad? Karena kesempurnaannya Nabi Muhammad dalam penghambaan kepada Allah. Kalau kita sempurna apa tidak penghambaannya? Sempurna apa tidak? Belum sempurna. Makanya Allah nggak ngakuin, tapi kitanya ngaku sendiri. Ya, paham nih ya? Istimewa sekali yang mengakui langsung Allah. Ya, bukan Nabi Muhammad ngaku. Ya. Kemudian kata linuriyahu min ayatina, kata Allah, untuk aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepada Nabi Muhammad. Mengapa? Kalau bahasa anak sekarang, Pak Camat, Pak Haji Yunus, ya, bahasa anak sekarang, supaya Nabi move on. Nah, supaya Nabi move on. Karena begitu Abu Thalib wafat, Nabi ini sedih. Siapa lagi yang akan menjaga saya? Siapa lagi yang akan melindungi saya? Siapa lagi yang akan membackingi dakwah saya? Nabi pesimis karena sudah tidak ada Abu Thalib. Tapi Allah hadir di situ. Tenang Muhammad, di balik kesedihanmu, di balik ujianmu, di balik cobaanmu, ada aku yang maha besar, kata Allah. Mengapa Allah katakan aku yang maha besar? Karena Allah sudah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Ini baru kajian dari sisi ayat. Lanjut apa berhenti? Lanjut apa berhenti? Saya pengennya jawabannya berhenti. Ya. Ya, sebenarnya masih bisa dibikin seri ini. Besok siang saya masih di sini, asal yang hadir ini lagi enak. Jadi ini saya tutup, besok sambungannya. Nanti nggak lama-lama lagi sambungannya malamnya lagi. Nah, ya. Tapi saya khawatir, takut yang hadir sebagian beda lagi. Jadi saya tambah dulu lah. Malam ini saya ingin bercerita sisi Isra Mi'raj dari sisi yang lain. Saya ambil dari kitab Dardir. Ya, dari kitab Dardir. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, datang malaikat Jibril membedah dadanya Nabi Muhammad. Kemudian dadanya Nabi Muhammad disiram dengan air Zam-Zam. Ini pembedahan yang ketiga dalam kehidupan Rasulullah. Pembedahan pertama itu terjadi ketika Rasulullah masih kecil, masih menyusu kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang bermain, datang malaikat Jibril membedah dada Rasulullah. Ketika itu kawan-kawannya pergi semua, Pak Haji, ketakutan. Karena Jibril datang langsung membedah dadanya Rasulullah. Oleh Jibril diambil hatinya Rasulullah. Kemudian dibuang bagian setan dari hatinya Rasulullah.
Hati Nabi tidak pernah kotor, karena dari kecil bagian setannya sudah dibuang. Bahkan dalam Simpul Durar Habib Ali Al-Habsyi itu disebutkan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tukhran ala tukhrin. Tidaklah malaikat mengeluarkan kotoran dari hatinya Rasulullah, karena hati Rasulullah tidak kotor. Tapi mengapa dibedah, mengapa disiram air Zam-Zam? Walakinnahum zaduhu tukhran ala tukhrin, karena malaikat ingin menambah kesucian hati Rasulullah di atas kesuciannya. Artinya ingin menyempurnakan kesucian. Tentu ini bukan sekedar cerita, tapi ini ada pelajaran yang harus kita ambil. Pelajaran yang harus kita ambil itu apa? Hati itu adalah sumber penyakit, kata Imam Ghazali. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Ya. Hati itu adalah raja, sementara wal a'dha'u, anggota tubuh itu adalah tentara. Ya. Tentu yang bisa memerintah tentara, yang bisa menyuruh tentara itu adalah raja. Makanya kadang-kadang tangan kita melakukan sesuatu itu ada gerakan yang bersumber dari apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, ya, penyakit dalam kehidupan manusia itu ada dua. Yang pertama adalah penyakit jasmani, yang kedua adalah penyakit rohani. Ya. Apa itu penyakit jasmani? Adalah satu penyakit yang dirasakan oleh orang yang sakit. Dan apa pula itu penyakit rohani? Penyakit yang tidak dirasakan oleh orang yang sakit, tapi yang merasakan orang lain. Nah, itu namanya penyakit rohani. Anehnya, ya, kalau yang sakit jasmaninya, orang Pulau Kijang cepat berobat ke dokter. Betul. Ya. Sakit batuk, apalagi sekarang sakit flu, masih trauma COVID-19 lah. Sekarang katanya muncul super flu lah. Kadang-kadang baru bersin langsung ke dokter, cepat-cepat berobat. Diare, buang-buang air, itu kadang-kadang langsung ke dokter berobat. Padahal yang merasakan sakit orang yang sakit, orang yang tidak sakit tidak merasakan, ya. Tapi kalau yang sakit rohaninya, wah ini repot Pak Camat ini. Kalau yang sakit rohaninya, yang sakit tidak merasakan, tapi yang merasakan orang lain. Contoh penyakit rohani itu apa? Serakah, tamak. Ini contoh penyakit roh. Nih biar Pak Camat nggak marah sama saya. Ya, ada polisi di sini. Nggak ada ini. Kemarin di Kuala Lumpur ada masalahnya. Makanya biar saya nggak ditangkap polisi, saya bilang, yang pertama saya sebut kiai dulu. Nah, jangan tersinggung Kiai Muhammad Thohir ya. Ini kalau tersinggung salahkan Pak Haji Yunus ini, kenapa ngundang saya ini. Jangan marah sama saya, marah ke Pak Haji Yunus. Nanti kalau Pak Haji Yunus marah ke saya balikan lagi. Gus, jangan nyindir-nyindir begitu Gus. Ya kalau marah, marahkan Imam Ghazali, jangan marah sama saya. Ya, nah, begini. Di antara penyakit rohani itu adalah tamak, serakah. Kalau tamak dan serakah itu hinggap di hati kiai, ya, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Ya. Kalau tamak dan serakah itu hinggap di hati kiai, bahaya nggak Pak?
Bahaya nggak? Bahaya. Apa bahayanya? Seorang kiai nanti akan mengeluarkan fatwa, bukan fatwa tentang kebenaran, tapi fatwa tentang pembenaran. Kadang-kadang kiai yang berfatwa tentang pembenaran tidak merujuk kepada kitab tafsir Jalalain, tapi merujuk pada kitab tafsir jalan lain. Ya, betul kiai, betul kiai. Ya kan? Kalau pembenaran itu bukan tugas kiai. Tugas kiai melakukan fatwa tentang kebenaran, bukan tentang pembenaran. Mengapa kalau kiainya keluar fatwa pembenaran, rakyat bisa terzalimi nantinya, ya. Termasuk pula kalau yang tamak dan serakah kiainya, nanti kiainya numpang hidup dari dakwah. Betul, betul. Nanti kiai pasang tarif Pak Haji Yunus, ya, diundang luar kota sekian, dalam kota sekian, jauh sekian, dekat sekian. Akhirnya jadi kiai Grab, ya, kiai Gojek, kiai taksi itu, ya. Kalau taksi ada tarifnya Pak Camat, ya, jauh sekian, dekat sekian, semakin jauh semakin mahal. Ini nasihat, ya. Kalau kiai sudah tamak dan serakah, kasihan umatnya jadi bodoh Pak Camat. Mau ngundang kiai tarifnya betul, betul, umatnya nggak sanggup, akhirnya bodoh tentang agama. Nah, sekarang kiai sudah saya nasihatin Pak Camat, sekarang giliran pejabat. Nah, jangan tersinggung pula Pak Camat, ya, kiainya sudah kena duluan tadi. Dan Kiai Muhammad Thohir senyum-senyum aja kok tadi, ya. Nah, pejabat pun sama, ya. Kalau yang tamak dan serakah pejabatnya ingin punya banyak mobil mewah, ingin punya rekening yang melimpah, ingin punya rumah mewah yang banyak, ya. Sementara kadang-kadang gajinya terukur, ya kan? Take home pay-nya kita tahu, tapi ingin kemewahan, ingin kekayaan, akhirnya apa? Ya, makan duit rakyat, makan besi jembatan, makan pula aspal jalan. Betul? Betul? Tapi jangan salahkan Pak Camat, anggarannya yang nggak ada Pak Camat, ya. Nah, gitu kan, ya. Nanti mentang-mentang jalan jelek, oh, betul. Nah, takutnya Pak Camat langsung keluar masjid ini. Ya, insya Allah kalau anggarannya Pak Camat kerjakan kok. Pak Camat masih seneng makan kue daripada aspal. Kadang-kadang, ya, rencananya di anggaran ketebalan aspal 80, ya. Bupatinya makan 20 cm, ya, nanti ke bawahnya makan lagi 20 cm, lama-lama tinggal 20 cm, karena pejabatnya demen makan Makanya manusia kalau sudah jadi bajingan lebih jahat daripada bajing. Kalau bajing hanya makan kelapa Pak Camat, ya. Tapi manusia kalau sudah jadi bajingan, apapun dimakan. Bukan kelapa saja, semuanya pun dimakan. Sudah pejabat sudah, kiai sudah. Ada yang pedagang di sini. Ada yang pedagang. Oh, ini nggak adil ini. Giliran yang depan tadi disindir semangat jawabnya. Sekarang giliran yang bagian sana ditanya, kalian nggak mau jawab. Ada yang pedagang? Wahai pedagang, kalau pedagang dihinggapi penyakit tamak, pedagang dihinggapi penyakit serakah, apa yang terjadi? Kurangi timbangan, konsumen yang rugi. Betul? Yang sakit nggak merasa ruginya, tapi orang yang tidak sakit merasakan kerugiannya.
Ada petani sini? Oh banyak ini jelas ini. Ya. Ya. Kalau petani punya kebun, petani punya ladang, petaninya dihinggapi penyakit serakah, petaninya dihinggapi penyakit tamak, apa yang dilakukan? Tanah orang dipaculin, betul, digeser pagernya, tanah orang makin sempit, tanah sendiri makin, betul. Petani yang sakit tamaknya nggak merasakan dampaknya, tapi yang tidak sakit merah. Makanya saya salut Pak Camat dengan pengarang lagu Indonesia Raya. Ya. Dalam lagu Indonesia Raya ada satu syair yang berbunyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini jangan dibalik. Ini jangan dibalik. Ya. Dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya dulu, bangunlah rohaninya dulu, baru bangun jasmaninya, baru bangun badannya, baru bangun fisiknya. Nah, di Indonesia ini kebalikannya kadang-kadang Pak Camat. Ya. Fisik dibangun, infrastruktur diperhatikan. Saya khawatir kalau bangsa Indonesia ini hanya pandai membangun fisiknya, tidak pandai membangun rohaninya, hanya pandai membangun jasmaninya, tidak pandai membangun hatinya. Saya khawatir pembangunan di Indonesia ini akan menjadi pembangunan seperti membangun rumah sakit. Ya, pernah ke rumah sakit Pak? Bangunan rumah sakit gimana Bu? Bangunan rumah sakit bagus, bangunan rumah sakit mewah, ya. Harga kamar rumah sakit lebih mahal daripada harga hotel, padahal makanannya nggak enak Pak Camat, makanan rumah sakit tuh, tapi harganya lebih mahal. Kadang-kadang ada yang satu malam 10 juta di Jakarta, 8 juta. Bangunannya megah, bangunannya bersih, isinya orang sakit. Ada panu, kadas, kurap, batuk, pilek, sakit lambung, yang elit dikit jantung. Tapi naudzubillah, yang namanya sakit nggak usah elit-elit lah, ya, keluar biaya banyak, isinya penyakit. Saya khawatir kalau bangsa ini hanya pandai membangun fisiknya, jembatan dibangun di mana-mana, pelabuhan dibangun di mana-mana, gedung pencakar langit dibangun di mana-mana, lampu berkilauan dibangun di mana-mana, sementara bangsa ini tidak pandai membangun rohaninya, membangun jiwanya. Saya khawatir bangsa ini seperti bangsa rumah sakit, bangunannya hebat, infrastrukturnya hebat, tapi isinya apa? Orang mabuk-mabukan, ya, orang berjudi, orang berzina, orang narkoba. Ini tidak kita inginkan. Makanya membangun jiwa bangsa Indonesia dengan membangun sistem pendidikan agama di Indonesia. Apakah itu melalui pondok-pondok pesantren, apakah melalui majelis-majelis taklim, ataukah melalui masjid-masjid, termasuk melalui keluarga kita masing, supaya kita tidak jadi bangsa rumah sakit. Lanjut. Saya nunggu pantat orang Pulau Kijang kayak cacing kena abu gosok, goyang. Ini saya perhatikan di depan masih anteng duduk. Saya mau turun nggak enak, ya.
Lanjut apa terus Pak? Ini belum jalan masalah Nabi nih. Ini masih dibelah. Ini jalannya belum ini. Ya. Ini jalannya belum. Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, hari ini saya jadi kulinya orang Pulau Kijang. Pak Haji Yunus dan Jamaah Al-Hidayah jadi majikan saya. Ya, karena ketika saya kata Ustadz Saprudin, Gus, nanti malam Senin ngisi di Pulau Kijang Masjid Al-Hidayah. Iya. Berarti saya jawab iya, saya jadi kuli. Orang Pulau Kijang jadi Terus apa berhenti majikan? Pak, jelek-jelek gini kiai, jangan disuruh-suruh. Terus apa berhenti majikan? Nah, ini bingung, dapat terbagi dua ini. Ada yang terus, ada yang diam. Baik, saya lanjutkan sedikit. Kemudian Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Dalam perjalanannya Rasulullah melihat ada orang tua memotong kayu bakar, kemudian kayu bakarnya diikat dengan tali, kemudian ditaruh di atas punggungnya. Orang tua itu sudah merasa keberatan, bongkok karena beratnya kayu bakar di atas punggungnya. Tapi apa? Orang tua tersebut terus potong kayu lagi, ikat taruh, potong kayu lagi, ikat taruh, potong kayu lagi, ikat taruh. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa orang tua tadi itu?" Apa kata malaikat Jibril? Nabi Muhammad, orang tua tadi adalah satu gambaran. Orang yang sudah memikul satu amanah, belum diselesaikan amanahnya, sudah mencoba mencari amanah lain. Ya, nah ini ada ulama yang mengatakan orang yang berhutang, ini orang bukan negara Pak Camat ya, ini saya bilang orang yang berhutang, hutang lamanya belum selesai, hutang lagi. Ini ada ulama yang mengatakan seperti itu, karena hutang itu amanah, kepercayaan yang harus dibayar. Hutang lama belum selesai, dia berhutang lagi. Atau orang punya amanah, satu amanah belum selesai, nambah amanah baru. Nah, ini gambaran. Kira-kira terjadi nggak sekarang Pak Camat ya? Kira-kira terjadi nggak sekarang ini Kiai? Ya, ternyata sekarang terjadi. Banyak orang kadang-kadang mengejar jabatan. Ya, jabatan itu jadi impian, jabatan itu jadi harapan. Saya teringat Sayyidina Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi seorang khalifah menggantikan Abu Bakar setelah wafat. Begitu Sayyidina Umar dilantik, setelah dibaiat, Sayyidina Umar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya orang nyebut innalillah itu kalau musibah kan Pak ya. Ini kalau musibah. Sayyidina Umar menganggap jabatan adalah musibah. Ya. Kedudukan adalah musibah. Mengapa musibah? Karena ini amanah. Amanah yang harus dipertanggungjawab. Nah, sekarang kira-kira ada nggak yang begini ya? Ya kadang-kadang kalau musim pilek Pak Camat ya, musim pilbub, musim pilpres, tiang listrik jarak 5 meter ditempel fotonya. Bahkan pohon pun ditempel poster. Pohon 1 meter, 2 meter, tempel lagi, tempel lagi, tempel lagi. Apalagi di perempatan jalan bikin baliho besar, gambar wajahnya. Kalau ditanya, kok banyak banget bikin poster, kok banyak banget bikin baliho, takut orang lupa tidak milih saya. Nah, ini malah takut orang lupa tidak milih. Sayyidina Umar malah nangis, malah sedih. Jabatan itu musibah. Kalau hari ini jabatan jadi harapan, jabatan jadi
impian. Ya. Nah, Sayyidina Umar pernah suatu ketika mendapatkan putranya Ibnu Umar makan daging dengan lahap di rumahnya. Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah, melihat anaknya makan daging begitu lahap. Apa yang dilakukan Umar? Umar bin Khattab marah kepada anaknya. Wahai Ibnu Umar, apa kau tidak tahu orang di luar sana sedang kelaparan, orang di luar sana sedang sulit makan, tapi kau asik makan dengan daging? Itu kata ayahnya kepada anak. Jadi ayahnya pejabat, anaknya anak pejabat. Malah ayahnya nggak seneng kalau anaknya makan enak. Kira-kira pejabat sekarang ada nggak yang begini? Ya, kira-kira ada nggak yang begini? Ya. Nah, kata Ibnu Umar, anaknya pejabat ini, wahai ayah, saya makan daging ini, saya beli daging ini dari uang yang halal. Saya tidak nyolong, saya tidak ngambil uang dari Baitul Mal. Ini uang saya sendiri. Uang dari mana Ibnu Umar? Uang dari hasil dagang unta dan domba. Di mana kau dagang? Saya dagang ayah di pasar sana. Berangkat kemudian Sayyidina Umar ke pasar, dicari mana unta anak saya, mana domba anak saya. Setelah sampai di pasar didapati memang untanya anaknya Sayyidina Umar gemuk-gemuk, dombanya anak Sayyidina Umar gemuk-gemuk, pantas laku. Sementara domba yang lain kurus, unta yang lain kurus. Mengapa kurus? Karena susah rumput. Kata Sayyidina Umar, jangan-jangan karena unta ini unta anak saya, karena domba ini adalah domba anak saya. Saya khawatir anak saya, karena saya teringat manis dada ilman walam yasdad hudan walam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Sebelumnya saya mohon maaf kepada panitia, kepada para kiai, termasuk kepada Pak Camat. Mungkin ada kekurangan dalam penyampaian saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil hikmahnya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Hidayah Pulau Kijang pada malam hari ini. Saya Afia Rahmana Faida selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala kepercayaan dan perhatiannya, serta mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Marilah kita akhiri acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam.